Ya, selamat pagi mahasiswa semuanya. Berjumpa kembali dengan saya untuk review mata kuliah Kewirausahaan 6. Sekaligus saya akan memberikan informasi mengenai UAS-nya ya. Oke, baik, untuk review saya akan bukakan RPS-nya. Jadi ini RPS yang pertama kali saya sampaikan kepada kalian ya, mengenai perkuliahan Kewirausahaan 6 ya. Jadi inti dari perkuliahan ini adalah ingin memastikan kalian bahwa proses pembelajaran kewirausahaan itu betul-betul mampu terimplementasikan dengan baik. Jadi kewirausahaan 6 itu adalah akhir dari proses pembelajaran kewirausahaan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi kalian sudah melalui semua tahap itu dengan baik, maka akhirnya ilmu-ilmu yang kalian dapatkan, informasi-informasi yang sudah kalian terima selama perkuliahan KWU 1, 2, 3, 4, dan 5 itu akan diuji di kewirausahaan 6. Jadi isi dari kewirausahaan 6 itu sebenarnya mulai dari pertemuan sampai dengan awal sampai dengan akhir itu adalah pengujian ya atau ujian ya. Ya, jadi ujian dari apa yang sudah kamu lakukan mulai dari kewirausahaan 1 sampai dengan 5. Jadi di 6 itu sebenarnya adalah bagaimana kalian mengimplementasikan dan kita bisa melihat progresnya seperti apa ya. Maka di mata kuliah kewirausahaan 6 ya, itu lebih banyak menunya adalah eksekusi. Eksekusi itu artinya menjalankan proses kewirausahaan itu sendiri ya. Oke, pertemuan pertama tanggal 23 Februari itu informasi dari saya sebagai koordinator mengenai gambaran umum kewirausahaan 6 ya. Kemudian pertemuan kedua itu sudah mulai masuk kepada penajaman dari proposal bisnis yang sudah didalami di semester 5 atau kewirausahaan 5 ya. Nah, jadi prosesnya sebenarnya semuanya adalah eksekusi, eksekusi ya. Bahkan kuis besar pun semuanya menilai dari progres. Jadi ketika kalian menjalankan bisnis ini ya, di kuis besar 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita itu sebenarnya ingin melihat hasilnya. Ya, progresnya hasilnya itu sampai mana? Ya, laba yang kamu dapatkan berapa? Maka yang menjadi tolak ukur penilaian di situ adalah hasilnya atau labanya. Ya, dari bisnis ini kamu dapat laba berapa ya. Jadi itu inti dari kuis besar 6 ya. Semuanya sudah berjalan dengan baik dan akhirnya sampai pada ujian akhir semester ya. Jadi untuk ujian akhir semester ya, itu seperti yang ada di RPS ini, KPI yang ingin dicapai untuk setiap fungsi bisnis agar target ya net profit-nya tercapai 1 juta per grup. Ya, nanti di laporannya UAS nanti kamu nyampe ke sana enggak begitu ya? Oke, dan seterusnya ya. Oke. Jadi inilah mata kuliah kewirausahaan 6. Sejauh saya mengamati kalian sudah berproses dengan baik. Maka sebagai endingnya, kalau selama pembelajaran ini proses, kalian didampingi oleh dosen fasilitator, kalian dinilai oleh dosen fasilitator, maka selama UAS ini kalian tidak akan dinilai oleh dosen fasilitator, tetapi akan dinilai oleh saya dan Bu Rina selaku koordinator untuk koordinator Kewirausahaan 6 dan sekretaris ya. Nah, ini adalah soal UAS-nya, nanti akan saya emailkan, tetapi akan saya jelaskan terlebih dahulu ke kalian. Ya. Di sini masih saya kosongi karena saya belum tahu hari dan tanggalnya, jamnya berapa, ya, jam berapa belum dapat info, maka nanti silahkan diupdate sendiri informasi dari sekretariat fakultas. Ya. Penilaian UAS, ya, penilaian ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan 6 berdasarkan pada hasil dari pembuatan laporan akhir kelompok dan video profil lengkap usaha. Jadi hanya 2 proyek ini yang harus kalian kerjakan untuk UAS-nya. Ya. Oke. Yang pertama laporan akhir kelompok. Bentuknya PDF, kirimkan ke email saya
Pak Felix dan Bu Rina. Jadi yang nanti yang menilai adalah saya, nilai dari saya dengan nilai dari Bu Rina akan dijumlah dan dibagi 2. Ya. Kemudian isinya apa? Isinya sebenarnya adalah seperti persis laporan kuis besar. Ya. Jadi formatnya seperti laporan kuis besar, tetapi ada perbaikan. Jadi perbaikan-perbaikan selama kuis besar itu harus terfollow up di situ. Yang kedua, tambahkan rencana jangka pendek 1 tahun ke depan. Jadi artinya begini, ketika bisnis ini sudah kamu jalankan selama 6 bulan ini, selama 1 semester ini, ya kalian kan sudah punya gambaran nih, labanya berapa, prosesnya seperti apa. Ya, sekarang tambahkan rencana jangka pendek 1 tahun ke depan. Jadi kira-kira 12 bulan ke depan, kalau ini dilanjutkan, kira-kira seperti apa bisnismu? Ya, kira-kira seperti apa tuh maksudnya apa Pak? Isinya apa? Ya isinya adalah ya semua seperti laporan yang selama ini udah jalan 6 bulan, itu kalau ya kamu berimajinasi 1 tahun ke depan atau 12 bulan ke depan, kira-kira seperti apa? Profitnya berapa, kebutuhan pendanaan berapa, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi intinya seperti itu. Jadi rencana jangka pendek ke depan ketika ini mau tak teruskan 1 tahun ke depan, kira-kira seperti apa bisnis ini. Ya, itu yang pertama jangka pendek. Yang kedua jangka panjang, artinya dari gambaran 1 tahun tadi, coba kamu bayangkan kalau 5 tahun jadi berapa. Ya, nah, ini adalah latihan supaya kamu ke depan bisa betul-betul mampu membuat rancangan bisnis. Ya, nah, rancangan bisnis kamu ini sudah baik karena sudah kamu jalankan. Banyak rancangan bisnis yang seringkali orang-orang miliki itu adalah rancangan bisnis yang apa namanya berdasarkan ini aja impian ya, kemudian rasionalitas begitu ya. Kira-kira kalau seperti ini akan jadi seperti ini begitu ya, dengan dasar yang kurang kuat. Nah, proposal bisnis kamu ini sudah kuat karena sudah kamu jalankan 6 bulan. Jadi ketika kemarin kuis besar labanya kamu misalkan 750, ini bisnis 6 bulan loh. Maka ketika 1 tahun berapa? Bisa jadi ya 1 juta ya, 2 kali dari 750 misalkan. Kalau 5 tahun ke depan ya kalikan 5 misalkan. Ya, itu minimal ya karena itu yang sudah kamu jalankan. Nah, bisnis kan harus progresif bergerak ya. Pasti bisa lebih dari situ karena ini hitungan minimal ya dari proses yang sudah dijalankan ya. Oke, kemudian seperti dalam kuis besar, lampiran harus ada laporan mingguan ya, logbook persediaan laporan keuangan, presensi, notulensi rapat dan seterusnya. Jadi yang berhubungan dengan apa yang sudah kamu jalankan selama ini, selama 1/6 semester, itu masukkan dalam lampiran semua ya yang kamu miliki. Artinya di situ kami juga ingin melihat progresnya seperti apa sih di kelompok kamu ya. Nah, ini jadi semua lampiran yang kamu miliki itu dilampirkan saja ya untuk memperkuat laporan ya. Covernya seperti ini, nama produk, laporan akhir kewirausahaan 6, logo universitas, nama anggota tim ya, kemudian prodi, fakultas, Universitas Majung ya. Oke. Terus yang kedua adalah video profil lengkap usaha. Durasi 10-15 menit ya. Konten pembuka itu harus ada penjelasan mengenai Universitas Majung, prodi manajemen, kewirausahaan 6, kemudian nama anggota kelompokmu dan nama produk. Ini pembukaan ya. Jadi harus menyinggung Universitas Majung itu maksudnya apa ya kan kamu kewirausahaan ini ada di bawahnya Universitas Majung ya. Di bawahnya Fakultas Ekonomi Bisnis, di bawahnya prodi manajemen, ada di dalam mata kuliah KWU 6 ya. Berikan sedikit pengantar tentang itu ya, kemudian nama anggota, kemudian nama produk ya. Konten isi itu pengenalan seluruh produk, jadi produk yang sudah kamu buat itu apa saja, seperti mengiklankan lah, ini loh produkku, ya isinya ini. Kemudian kamu jelaskan dari produk-produk yang sudah kamu tunjukkan tuh, ya bisa jadi seperti itu prosesnya apa sih? Nah, di situ kamu jelaskan mengenai proses produksi dan pengemasan.
ini loh produk saya itu dibuat seperti ini ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian langsung masuk ke penempatan produk atau proses distribusi. Ketika sudah dibuat, kemasan baik, kemudian dikirim di sini, ya dijual di sini dan seterusnya. Kemudian yang kelima, tunjukkan hasil yang dicapai, artinya ketika sudah saya distribusikan, maka ini loh hasilnya, ya sekian produk dapat sekian, sekian, sekian. Ini buktinya, transaksinya, ya dari ini. Bukan Indonesia loh, luar negeri juga ada misalkan, ya. Ini buktinya dan seterusnya. Kemudian terakhir adalah bagaimana proses marketingnya. Jadi gimana sih kamu bisa memperkenalkan produk ini ke orang lain? Ya, bagaimana orang lain bisa mengenal produkmu? Prosesnya seperti apa? Ya. Kemudian konten penutup adalah alamat kontak perusahaan, kredit title, misalkan ada sutradaranya siapa, misalkan atau timnya siapa, atau kamu ucapan terima kasih, boleh di situ. Ya. Nah, ini untuk videonya. Upload di YouTube, kirimkan link ke dosen ya, Pak Felix dan Bu Rina, karena kami berdua yang akan menilainya. Ya. Catatan terakhir, laporan akhir kelompok dan video profil lengkap usaha dikumpulkan terakhir pada saat jam UAS KWU6. Ya. Jadi misalkan UASnya KWU6 itu hari Kamis pukul 1 sampai jam pukul 3 sore, maka terakhir deadline-nya adalah pukul 3 sore. Ya. Jadi itu maksudnya deadline-nya, ya, waktu terakhirnya. Oke, baik mahasiswa, itu yang bisa saya sampaikan untuk review perkuliahan sekaligus informasi mengenai UAS. Soal UAS akan saya kirim melalui email. Ya. Baik, demikian dari saya. Terima kasih. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Terima kasih.